keluarga Indonesia untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika menurut keluarga Indonesia, pengrajin atau seniman atau penggiat produk Indonesia yang menjadi narasumber di video ini telah memberikan penjelasan produk dan filosofinya dengan jelas dan tepat. Karena saya ingin berbagi 1 juta rupiah kepada narasumber dengan like dan share terbanyak yang dihitung hingga 15 April 2021. Terima kasih. Salam Indonesia Jaya. Bersama Dr. Aryani, sekarang saya sudah ada di Lombok. Ini ada di gedung pertemuan ya Pak. Iya. Saya sedang bersama Pak Satriadi. Iya. Saya sudah ada di Desa Sukarare ya Pak. Iya. Pak Satriadi siapa Pak? Bisa perkenalkan diri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Supriyadi dari Lombok dan saya selaku Ketua Asosiasi Tenun Gedogan yang ada di Lombok Tengah. Dan di samping itu juga kita selaku tokoh pemuda di sini ya. Dan kita sangat membantu pengrajin gimana sih pemasarannya. Karena permasalahan pemasaran ya. Pemasarannya pengrajin bingung juga mau menjual kemana. Akhirnya saya sering diberi rekomendasi sama dinas ya dari pemerintahan, saya dibawa ke Jakarta ya untuk membantu ya teman-teman ya pengrajin, pengumpul ya, kebetulan pengumpul banyak Bu. Pengumpul sampai 40 pengumpul itu kita bantu pemasarannya. Oh, Ya. untuk di sini juga pelatihan ya? Iya. Kita masuk di sini ada seperti balai pelatihan. Iya. Ini ibu-ibu lagi mengerjakan Iya. apa ya Pak ya di sini kalau boleh di. Kalau ibu ini sedang bekerja ya menenun ya. Ini ibu yang sudah usia 70-an ya, kembali ke semula ya. Dulu pintar sekali dia menenun yang Sekarang ya masih. sekarang kembali lagi ke dasarnya karena dia mungkin sudah tidak jelas kelihatannya ya. Tapi kalau usia 40-an kayak Mbak ini, ya ini usianya 45 tahun ya masih lehi juga. Nah, dia menenun juga motif yang bagus-bagus ya. Dan bahan bakunya juga kita berani mengasih bahan baku yang lebih berkelas ya, lebih eksklusif. Ini bahan bakunya semi sutra. Oh, semi sutra Ya, ini. Ini ini sedang semi mengerjakan motif apa ini Pak? Ini motif pengembangan baru ya, namanya motifnya Subhanallah pengembangan ya. Subhanallah Ya. pengembangan. Ini sutra ya, bedanya Semi sutra Mbak ya. Oh. Ini semi sutra, kalau ini rayon. Aduh. Ini kelasnya rayon ya. Heeh. Nah, itu yang semi sutra. Sini kan bahan bakunya banyak sekali yang tidak memahami tentang bahan baku. Tunggu Pak, diem-diem ini Ya. ada yang mengenai kepala saya. Ini apa fungsinya Pak? Oh, ini fungsinya untuk membantu Mbak ya, untuk membantu karena ini kan punya motif ya. Ini motifnya supaya agak terbantu, agak ringan untuk mengangkat selang motifnya. Loh, lah kok berbeda dengan itu? Beda, Itu ini tidak tidak perlu, ada. ini polos. Oh, gitu. Jadi ini supaya Anda kusut gitu ya? Supaya Anda kusut dan juga membantu motifnya supaya ramping ya. Oh. Supaya lebih bagus lagi, lebih padat motifnya. Kemudian ya bahan ibunya, yang kecil ini bisa. Kalau ini juga ini dia, yang motif juga sudah bisa. Oh, usia berapa adik sudah bisa? Baru kelas 2 SD. Berarti dari sejak kecil sudah Ya. ada generasi gitu ya? Dari sejak masih menyusu sama ibunya sudah diperkenalkanlah sama ibunya. Awalnya songket namanya Subhanallah ya. Nah, itu pun timbul nama karena itu keluh kesahnya pengrajin waktu diajari menyongket ya. Kenapa kok berkeluh kesah? Saking kan orang suku Sasak ya dulu kan awalnya kan kain dulu. Makanya kalau Mbak mau ngurus songket, nah benarnya itu urutan kedua. Yang perlu kita kupas tentang kain sasaknya. Dulu kan awalnya kain sasak juga bermacam-macam. Ada yang kain sokong namanya, itu kain sokong yang betul-betul kain yang agak mudah ya. Ada namanya juga kain limput umbak ya, kain umbak namanya. Ada juga yang namanya kain kemang komak. Nah habis kemang komak baru kain regi genap ya. Baru kemalu, baru sululut, baru regi genap. Terus baru Itulah ini. baru timbulnya ada yang punya keinginan ya, orang yang betul-betul
pintar dia menyongket ya, maka dituangkanlah ilmunya sama si pengrajin, putri pengrajin. Makanya diajari menyongket. Ini Itu belum tahun punya. berapa Pak? Tuh kalau Abad masih bentuk kerajaan. Jadi kalau yang di Lombok itu sekitar abad 15, 14 gitu ya? Berdirinya aja desa kami ada Sukrari 261. 261, Iya. berarti abad keberapa itu Iya, ya? kita Dihitung tahu. sendiri ya. Oke. Sedangkan kita dijajah sama Belanda kan sampai 350 tahun, berarti 3 abad setengah ya. Baru masuk penjajahan Padahal Jepang. ini Belgia. sudah ada. Sudah ada. Oh, saat zaman kerajaan Iya. apa Pak itu? Sini kan tidak ada kerajaan ya. Ini Tidak ada kerajaan, masih namanya kadipaten atau kalau Lombok dibilang kedatuan. Hmm. Kalau kita ngomong kerajaan di Lombok nggak ada raja. Kerajaan Berarti nggak ada. kedatuan. Kedatuan, iya. Itu apa? Banyak kedatuan Seleparan, kedatuan Keripan, kedatuan Pejangge. Kedatuan itu apa Pak? Jadi kalau sekarang dibilang apa? Ah. Kabupaten kah? Atau? Istilahnya kalau di Jawa disebut raja. Hmm. Kalau di sini dibilang datu. Ya. Oh, datu. Oh, jadi Iya. kayak tapi per wilayah. Ya, maka urutan kastanya ada datu, ada raden ya. Hmm. Datu, raden, baru kiai ya. Hmm. Baru pengulu, baru kiai, baru ustaz. Hmm. Ada namanya juga bilah ya, ada juga yang natif, ada juga yang Kasta, 8 Iya. kasta. Tadi kita sudah dengarkan keluarga Indonesia. Ternyata kain ini tidak hanya semena-mena ada atau tiba-tiba ada, Iya. tapi merupakan sebuah sejarah yang panjang. Tapi kita dengarkan lagi lebih lanjut lagi. Pak, ini gimana? Ini namanya apa? Tadi kan setelah Bapak Iya. jelaskan ada 8 kasta gitu. Ini namanya motifnya Subhanallah bulan Bukurung ya. Hmm. Bisa juga Kok kita bisa? sebut Subhanallah bulan Madu ya. Hmm. Nah, motifnya yang namanya bulan Bukurung. Hmm. Ya. Kenapa kok disebut itu? Karena yang dimaksud di sini kan yang dimaksud sama bulannya yang dilingkari sama kurungan Subhanallahnya ini. Ini ya. Itu maksudnya apa? Jadi kok ada bulan berkurung, bulannya kenapa kok kayak Nah, itulah dikurung? kelebihannya orang suku Sasak yang melihat bulan ya waktu Oh. diselimuti sama awan malam ya. Pasti ada, mungkin kita tidak tahu apa bahasa Indonesia, kita tidak tahu. Seringkali juga pas bulan purnama juga ada lingkaran bagus gitu kan. Oh, jadi mereka melihat keindahan, kecantikan bulan Iya. dituangkan di dalam kain gitu. Iya. Oh, gitu seperti bulan purnama. Makanya sang putri ya yang mengajar tentang songket sampai sekarang masih hidup. Kenapa saya bilang masih hidup? Kita lihat dari peninggalan songketnya. Oh, hidup di Contoh songketnya. ya, contoh yang Putri Mandalike juga masih hidup. Timbul ya jadi cacing, itu juga dijadikan event gitu kan. Makanya Lombok Tengah kita minta, kita tantang ya untuk diadakan pesta menenun ya. Kalau bahasa Lomboknya begawe jelunya sek. Itu apa artinya? Begawe itu pesta ya, nyensek itu menenun. Oh. Itu bahasa Sasaknya. Nah ini berarti Pak, ini kenapa motifnya kok ada merah-merahnya, untuk mempercantik aja atau ada artinya? Kita kan di sini kan sering juga disentil ya sama konsumen, Pak, kok banyak kok warnanya terlalu terlalu menyolok ya, terlalu ngejreng, terlalu banyak warna. Di berarti sini pengrajin kami kenapa sangat menonjol warnanya songket Lombok. Di sinilah timbulnya dia ngambil ya pengertian kehidupan orang suku Sasak beraneka ragam, bermacam suku, bermacam agama ya. Di sini bukan Islam aja, ada juga Buddha. Makanya ibu datang ke Lombok bisa melihat Bali. Kalau ibu datang ke Bali tidak bisa melihat Lombok. Itulah kelebihannya Lombok. Oh, Malahan kita di NTB ini diakui ya jadi kunjungan wisata halal ya. Kita di NTB sudah urutan ke-6 kalau tidak salah atau ke-10. Kita sudah diakui. rukun secara- ya Pak? Ya, Berbeda-beda agama rukun ya? rukun tidak ada masalah. Iya harus rukun Iya. itu. Kita harus cinta NKRI kita. Jangan seperti kebudayaan lama yang apa ya, manusia primitif ya Pak Iya. ya, yang tarung. Kita harus
rukun, kita harus beradab dan jaga NKRI kita tetap bersatu. Iya. Terus yang itu yang dibawa adiknya tadi? Kalau ini nama motifnya Subhanallah Natas ya. Dipegang adiknya lah. Ya, kenapa ini Subhanallah apa? Subhanallah Nanas ya. Oh. Motif Subhanallah Nanas gitu ya. Hmm. Makanya tidak lepas dari Subhanallahnya. Apapun bentuk motifnya. Mau motif keker, mau motif nanah, mau motif lepang namanya ya. Banyak motif sini, mau motif semanggi, mau motif manggis, banyak sekali, motif matahari banyak. Motif Ini pakis. berarti bercerita tentang buah-buahan gitu Iya. yang ada di sini gitu ya. Makanya kalau kita menjelaskan tentang songket, tetap kita sebut subhanallahnya. Makanya Allah itu maha suci. Timbulnya ini karena itu juga kuasanya Allah. Gitu ya. Tidak ada daya upaya kita untuk membuat satu kain kalau tidak ada izinnya Allah. Kalau tidak diiringi dan ikhlasan hatinya para pengrajin, tidak akan terjadi. Makanya kalau emosi turun gitu. Jadi Makanya orang jelek ikhlas gitu iya. ya, ada serabut-serabutnya. Makanya harus ikhlas. Berarti ini dari selembar kain. Iya. Keluarga Indonesia, kalau saya boleh bilang, ini dari selembar kain. Kita harus mengagumi Allah yang Maha Kuasa. Beliau yang menciptakan dunia ini, beliau yang membuat semua kesenian yang ada. Jadi mari kita dekatkan diri kepada Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Benar ya Pak? Iya. Filosofinya. Dan ini kita lihat adik kecil ini ternyata bener loh, nggak bohong tadi Bapak bilang kalau bisa dari kelas 2 SD ya. Iya. Dan kita lihat ini ada 2 generasi, ibu yang di belakang itu kok 2, 3 generasi. Ibu di belakang udah berusia berapa Bu? Usia berapa? Usia berapa Pak? 7 tahun. Hah? 7 tahun. Ibunya Kalau ibu sudah 75. 75, Iya. ibu 45 dan adik Adik baru 7 tahun. 7 tahun. Ini cucu. Cucu. Oh, Iya. berarti 3 generasi. Dan di sini kita melihat perlunya ada regenerasi untuk kebudayaan Indonesia, untuk kekayaan Indonesia supaya jangan kekayaan Indonesia punah. Maka kita tetap ingat gerbang Pak Dukin, gerakan bangga pakai produk Indonesia.